warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, jamaah pemasaran rahimakumullah. Sesarengan monggo kula dherekaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah ingkang sampun paparing nikmat dumateng kita sedaya zahir batin, khususipun nikmat Islam, nikmat iman. Kali-kalipun sholawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita ingkang kanthi ajaran agama Islam untuk keselamatan kita sedaya dunya dumugi akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken surat Ali Imran ayat 149. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru. 149 surat Ali Imran. Ibu sampun, Bu? Bapak sampun nggih? Kita waos 149 sampai 153. 149 sampai 153. Nanti kalau nggak rampung ya kita lanjut di pertemuan depan insyaallah. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin. Wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu iz tahussunahum bi'izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Thumma sarafakum anhum
liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin tus'iduna wa la talhuna 'ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa'athakakum ghamman bi ghammil likai la tahzanu 'ala ma fatakum wa la ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu rahimakumullah, masih melanjutkan ya kejadian-kejadian di perang Uhud. Di ayat 149 Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hamba-hambanya yang beriman supaya jangan sampai mematuhi taat kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kenapa? Karena ketika menaati mereka, maka akan menyebabkan orang-orang yang beriman itu akan kembali berpaling ke belakang, artinya ikut dalam keadaan murtad, sehingga mereka akan mengalami kerugian. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang tuti'ul ladzina kafaru, apabila kalian menaati orang-orang yang kafir, maka yaruddukum ala aqabikum, kalian akan kembali ke belakang, fatanqalibu khasirin, maka kalian akan menjadi beralih dari awalnya orang yang beruntung menjadi orang yang rugi. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ketika pas perang Uhud, saat ada informasi bahwa Rasulullah itu meninggal di perang tersebut ya, ada sebagian orang yang kemudian berpikir, wah ini kita harus minta tolong kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, dedengkotnya orang munafik, untuk menjadi penengah antara kita dengan orang-orang Quraisy yang dipimpin waktu itu oleh Abu Sufyan. Ada orang yang kepikiran seperti itu. Kenapa? Karena kita udah nggak aman ini. Nabi kita sudah meninggal. Ada juga orang yang kemudian berinisiatif, kalau gitu kita minta keamanan, jaminan keamanan kepada Abu Sufyan langsung. Jadi ada sebagian yang berpikirnya kayak gitu. Nah, kemudian di ayat ini Allah menegur, hai orang yang beriman, kalau kamu itu mengikuti, menaati orang-orang yang kafir, kalian akan kembali dalam kekafiran itu. Maka di ayat 150 Allah mengatakan dan memerintahkan kepada orang-orang yang beriman itu supaya menaati Allah, lalu menjadikan Allah itu sebagai wali atau pelindungnya. Allah mengatakan balillahu maulakum, kalau memang kalian itu orang yang beriman, penolong dan pelindung kalian, atau tempat atau orang atau sesuatu yang kalian mintai pertolongan dan pelindungan,
itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang-orang munafik, bukan pula orang-orang kafir. Dalam kondisi apapun, orang yang beriman itu balillahu maulakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah wali kalian, tempat kalian untuk memohon pertolongan dan yang lain-lain. Wa huwa khairun nasirin, dan dialah sebaik-baik penolong dan pemberi kemenangan. Artinya kalau kalian minta tolong, hai orang-orang yang beriman, ya jangan kepada orang munafik itu, jangan juga kepada orang kafir. Karena keimananmu menuntutmu untuk hanya bergantung, bersandar, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya supaya beda. Ada orang beriman kok minta tolongnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan pertanyaan besar. Sementara setiap sholat kita selalu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, ketika misalnya urusannya rupek, ekonominya cupet misalnya, mencari jalan cepat, minta tolong tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi kepada yang lain-lain. Nopo dolan nang gunung apa, njaluk nang mbah sapa, misalnya loh itu kan ya tidak tepat. Karena dengan perilaku atau perbuatan seperti itu seakan-akan kita ini menganggap ada selain Allah yang bisa memberikan jatah rezeki, pertolongan dan seterusnya kepada kita. Padahal balillahu maulakum, Allah lah yang menjadi wali kalian, menjadi penolong, menjadi pelindung kalian. Jangan kepada yang lain. Sekali lagi ini untuk membedakan. Ketika kita orang yang beriman kok minta tolong kepada selain Allah, apa bedanya kita dengan orang lain yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala? Lagi pula ketika kita memang mengimani Allah, lalu kita berarti mengimani bahwa Allah itu zat yang ghani, zat yang maha kaya, begitu ya. Ketika kita minta kepada selain Allah terhadap kebutuhan kita, kira-kira Allah lara ati kaya apa? Jarine menyebutku sebagai zat yang maha kaya. Ning kok koyok ngremehke aku njaluk kepada selain. Apa yang mbok anggap ada yang al-ghani selain aku? Kira-kira nek awak dhewe di seperti itu kan, begitu nggih. Kuwi lara ati napa mboten? Kita punya anak atau punya pasangan, punya istri misalnya. Kita bertanggung jawab penuh terhadap anak dan istri kita. Kita bilang, yen butuh apa-apa ngomong, insya Allah tak penuhi. Nah tiba-tiba kita melihat istri kita minta-minta kepada orang lain, jaluk-jaluk tenang, gitu. Minta-minta dikasihane untuk diberi uang. Nah, kira-kira awak dhewe sebagai kepala rumah tangga atau sebagai wali, orang yang bertanggung jawab terhadap anak dan terhadap pasangan kita, ngono kuwi lara ati napa? Kamu meremehkan, gitu ya, dan macam-macam lah mesti. Sama halnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengatakan Allah itu zat yang maha kaya, tetapi kok ternyata kita beralih saat meminta tidak kepada Allah, ya Allah sakit hati. Ora percaya karo aku dan seterusnya. Ini bedanya ya, bedanya orang yang beriman dengan orang yang
beriman. Orang yang beriman hanya menjadikan Allah itu sebagai wali. Di situ Allah mengatakan wa huwa khairun nasirin. Allah itu sebaik-baik penolong. Artinya apa? Ya ono sing iso nulung. Tetapi selain Allah itu tidak menjadi penolong yang terbaik. Bisa atas kehendak Allah tentunya. Ya, nyatane misalnya wong golek pesugihan udah sugih-sugih tenan misalnya ngoten nggih. Wong yo do iso ngoten. Itu atas pertolongan siapa? Atas pertolongan selain Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, tetapi hasil akhirnya nanti akan kelihatan seperti apa. Karena wa huwa khairun nasirin. Saapi-apike sing iso nulung kuwi Gusti Allah. Ana wong iso nulung ning ya ora saapik Allah. Bahwa pada akhirnya kalau kita bergantung pada pertolongan orang lain selain Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyesal dan merugi. Tetapi kalau kita bergantung dan meminta pertolongan kepada Allah, Allah itu sebaik-baik yang menolong kita. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, Allah kemudian di ayat berikutnya 151 memberi kabar gembira, dan ini sebagai bukti akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di saat terjadi peperangan begitu nggih. Allah mengatakan sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba. Kami Allah, nunnya di situ litazim, nunul azamah. Bukan kami di situ maksudnya Allah itu lebih dari satu. Tetapi nunnya itu kami di situ untuk menunjukkan bahwa ini urusan yang sangat besar. Kadang-kadang kan misalnya kita ngomong itu kan ya untuk membahasakan diri kita sendiri yang memakai kami dan seterusnya. Nah, itu dalam urusan-urusan yang besar. Nah, di sini Allah ingin menegaskan itu. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba. Kami Allah akan melemparkan ke dalam hati orang-orang kafir itu, melemparkan rasa ar-ru'ba, rasa takut, rasa gentar ketika menghadapi orang yang beriman. Bima asyraku billahi, karena atau akibat dari kesyirikan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala yang malam yunazzil bihi sultan, yang tidak diturunkan atau tidak ada kekuasaan sedikit pun atas hal itu. Artinya tidak ada alasan yang benar. Jadi Allah bukan semena-mena ketika menurunkan rasa khawatir dan gentar terhadap orang kafir. Allah menurunkannya karena mereka itu kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak memiliki kuasa apapun. Jadi koyok-koyok ngoten nggih, Allah itu ingin mengatakan begini. Lah kok do wedi ngopo wong kafir? Kalau memang kamu punya Tuhan selain aku, mbok yo minta kepada Tuhan selain aku itu untuk menolongmu. Kenapa kok kalian takut? Katanya punya Tuhan selain aku. Coba itu minta tolong. Tapi nyatanya kan apapun yang disekutukan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu memang tidak memiliki kuasa apapun. Mereka menyekutukan Allah dengan berhala. Apa kuasanya berhala? Patung-patung itu tidak bisa memberi apapun, juga tidak bisa mencegah dari apapun, tidak bisa menolong apapun. Nah, di sini Allah ingin mengatakan, ya udah minta sana, minta tolong kepada yang kamu sembah itu.
kan nggak bisa melakukan apapun. Karena malam yunazzil bihi sultana. Mereka tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan untuk menolong atau melakukan hal-hal yang mengandung kebaikan untuk orang yang mengikutinya. Nah, orang-orang kafir itu akan ditanamkan, dilemparkan di dalam hatinya rasa gentar. Dan ini merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Utitu khamsan malam yu'tihinna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Nah, salah satunya adalah niki, nusirtu birru'bi. Aku diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa gentar yang muncul di dalam hati orang-orang yang kafir, saat mau diperangi itu selama 1 bulan. Artinya sebelum perang selama 1 bulan sebelumnya, orang-orang yang tidak beriman itu sudah merasa grogi, merasa gentar, merasa takut menghadapi pasukan umat Islam. Nah, itu salah satu keistimewaan yang diberikan hanya kepada Nabi Muhammad. Lalu keistimewaan yang berikutnya, wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran, dan bumi itu dijadikan untukku sebagai masjid dan tempat yang suci. Artinya masjid secara umum, bukan secara istilah, itu kan tempat kita bersujud. Artinya dimanapun kita bersujud, maka itu tempat sujud kita. Tetapi masjid secara khusus dalam istilah syar'inya adalah tempat yang dikhususkan seperti ini untuk sholat. Tetapi keistimewaan yang dimiliki oleh umat Islam itu bahwa dimanapun kita berada, kita bisa sholat di tempat apapun, ya, kecuali di tempat-tempat yang terlarang, misalnya di tempat pembuangan sampah yang kotor atau di WC. Selain itu bisa kita jadikan sebagai masjid atau tempat sujud kita. Artinya misalnya kita sebagai petani, maka kita bisa sholat di sawah tempat kita menjalankan pertanian tersebut. Tidak harus kalau memang tempatnya jauh dari masjid, sholat di sawah. Kalau kita misalnya seorang pedagang, nggak ada masjid, kita bisa sholat di tempat dagang kita. Kalau kita sedang kemana, nggak ketemu tempat sholat, di mana kita berada, disitulah kita bisa sholat. Bahwa semua bumi ini dijadikan masjid oleh Allah Subhanahu wa taala dan suci. Dalam artian bagaimana? Kalau misalnya kita kok tidak mendapati air, kita bisa menggunakan debu yang ada di tanah itu sebagai pengganti dari bersuci kita, dari wudu kita, yaitu dengan melakukan tayamum. Ini keringanan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus dan kepada kita umat Islam secara umum. Kan ada ya di agama yang lain itu orang kalau ibadah itu ya harus di tempat itu, nggak boleh ke tempat yang lain. Ora sah kalau ke tempat yang lain. Katanya ada yang seperti itu. Tidak kita mau ke masjid manapun, kalau masjid itu usisa ala taqwa, dibangun di atas ketakwaan, maka semua golongan boleh, semua umat Islam boleh memakainya. Lepas dari ormasnya apa, backgroundnya apa, misalnya ini masjidnya misalnya yang mengelola saudara-saudara Muhammadiyah atau saudara-saudara NU,
Ya, mau apapun background kita, meskipun itu dikelola oleh siapapun, kalau itu adalah masjid yang dibangun atas asas ketakwaan, ya kita bisa sholat di dalamnya. Nggak perlu kemudian ketika sholat kita menunjukkan KTA, kamu ikut anggota mana nih, ormasmu apa, enggak ada seperti itu. Jadi masjid itu terbuka untuk umum, siapapun umat Islam yang sholat di situ ya boleh. Enggak harus kalau di agama yang lain kan katanya ada seperti itu, di mana tempat dia di nopo niku, maka ya dia ibadahnya hanya di situ. Kalau kita tidak, mau kemanapun dan dimanapun, sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, sebenarnya nggak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Artinya gini, saya perjalanan reneng masjid, ya orang kudu nang masjid, kalau emang nggak ketemu masjid, sholat di pinggir jalan nggak apa-apa. Nonton bola misalnya, wah ini reneng musola, ya udah sholat di pinggir lapangan, apa masalahnya? Ya misalnya kadang-kadang bocah-bocah yang udah nong mall, orang sholat orang nong masjid, ya udah nong samping tempat bioskop, ya nong gon sholat atau di situ, nggak masalah. Tapi dimanapun itu kita bisa melakukan sholat, karena bumi dijadikan Allah untuk umat Islam ini sesuatu yang suci. Lalu wa uhillat li al-ghanaim, dihalalkan untuk Rasulullah ghanimah. Sebelumnya ghanimah itu terlarang, harta rampasan perang. Yang di perang Uhud ini menjadi cobaan besar bagi umat Islam. Itu awalnya di umat-umat sebelum umat kita itu terlarang, nggak boleh diambil. Pada umat Nabi Muhammad boleh diambil. Lalu yang berikutnya Rasulullah juga diberi syafaat, artinya berhak memberikan syafaat kepada umatnya. Lalu yang berikan juga Nabi Muhammad itu diutus kepada semua umat manusia. Sementara Nabi yang lain itu hanya diutus kepada umat tertentu saja. Al-Awfa dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, akan kami timpakan di dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut, rasa gelisah. Maksudnya adalah hatinya Abu Sufyan yang waktu itu masih dalam kondisi kafir, muncul rasa takut, gentar pada perang ketika awal peristiwa Badar, saat rombongan Abu Sufyan, rombongan kafilah dagangnya dicegat oleh umat Islam, dia sangat ketakutan, minta pertolongan kepada orang-orang Quraisy. Selain mereka itu, Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang kafir itu akan mengalami rasa kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan karena mereka berpegang pada atau meyakini pada sesuatu yang tidak memiliki daya apapun. Wa ma'wahumun nar, tempat mereka pun nanti itu di neraka. Wabi sama swazolimina, dan sungguh seburuk-buruk tempat orang yang zalim itu neraka. Nggak ada yang bisa menolongnya. Ya karena memang mereka berpegang terhadap sesuatu yang tidak punya sultan, tidak punya kuasa. Maka pada saatnya nanti setan yang dia ikuti yo berlepas tangan, sesembahan selain Allah yang mereka sembah selama di dunia juga tidak bisa menolongnya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita bayangkan mesake orang yang seperti itu. Di dunia ngotot memperjuangkan sesuatu, ternyata nanti di akhirat sesuatu yang dia perjuangkan itu tidak menghasilkan apapun, tidak bisa membantu sama sekali. Mereka ya tetap di neraka.
Ya, lalu kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ayat 152 ya. Allah mengatakan, walaqad shadaqakumullahu wa'dah, dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepada kalian, istahussunahum biiznihi, ketika kalian mampu mengalahkan orang-orang kafir atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua penafsiran ya Bapak Ibrahim. Sebagian ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud, dan sungguh Allah telah menunaikan janjinya kepada kalian saat kalian mengalahkan orang-orang kafir atas izinnya itu pada saat perang Badar. Saat perang Badar, Allah benar-benar memberi kemenangan kepada orang yang beriman di saat mereka dalam kondisi yang seadanya ketika melakukan peperangan tersebut. Wong niat awalnya tidak melakukan perang, hanya untuk nyegat kafilah dagang saja. Tiba-tiba dalam nopo niku perkembangannya, kok pada akhirnya terjadi peperangan. Allah menolong mereka. Kenapa? Ya karena mereka benar-benar tulus ketika melakukan peperangan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dimaknai bahwa ayat ini terkait dengan perang Badar. Ketika ayat ini ditafsirkan terkait dengan perang Uhud, maksudnya adalah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala itu telah menunaikan janjinya untuk menolong kalian pada saat perang Uhud niku, di awal perang. Jadi di awal peperangan itu, saat perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala niku memenangkan umat Islam. Tetapi hatta idza fashiltum, kemenangan yang diberikan oleh Allah pada perang Uhud itu berakhir ketika umat Islam itu merasa takut dan pengecut. Hatta idza fashiltum, ay al-faslu al-jadal, kata Ibnu Abbas, sampai kalian ketika pengecut, mulai ada rasa takut, wa tanaza'tum fil amri, dan kalian saling bertentangan dalam urusannya, tidak lagi satu kata, wa asaitum, dan kalian membangkang terhadap perintah Allah dan Rasulnya, min ba'di ma arakum ma tuhibbun, setelah kalian melihat apa yang kalian senangi, yaitu ghanimah, minkum mayyuridu dunya, di antara kalian ada yang menyenangi dunia, menghendaki ghanimah itu ketika melihat kekalahan orang-orang kafir. Wa minkum mayyuridul akhirah, dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat, sehingga meskipun melihat ghanimah sekian banyak tidak berpaling. Ketika umat Islam sudah mulai dihinggapi rasa pengecut, lalu berselisih di antara mereka, kemudian berani menentang perintah Allah dan Rasulnya karena melihat keuntungan duniawi, maka summa sorofakum, maka kemudian kemenangan itu
dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dialihkan kepada selain kalian, yaitu orang-orang yang tidak beriman. Liyabtaliyakum, untuk menguji kalian. Jadi sangat jelas di sini ya, Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa ketika kita ini manut, nurut kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan memenuhi janjinya kepada kita. Tetapi ketika kita mulai bersikap pengecut, kita mulai tidak bersatu, kita berani melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya gara-gara urusan duniawi, maka kemenangan itu akan dialihkan, tidak lagi diberikan kepada kita. Ini pelajaran yang sangat berharga di perang Uhud ini. Ya, untuk kehidupan kita, baik kita sebagai individu maupun kita sebagai sebuah komunitas atau masyarakat. Jadi ketika kita ini kok mulai padudon, ketika kita ini sudah mulai berani menentang perintah Allah, menentang perintah Rasul demi mendapat keuntungan, maka ya pertolongan Allah tidak akan diberikan kepada kita. Karena kita sudah tidak lagi manut dan nurut kepada Allah. Tetapi Allah di sini mengatakan walaqad afa ankum, dan Allah mengampuni kalian atas apa yang kalian lakukan itu. Jadi meskipun pada akhirnya Allah mengampuni mereka, meskipun di antara para sahabat yang ikut perang Uhud waktu itu niku tidak menaati instruksi Rasulullah, khususnya pasukan pemanah, Allah telah mengampuni mereka. Karena bisa jadi turunnya mereka itu setelah yakin bahwa memang umat Islam sudah mendapat kemenangan. Tetapi kesalahan mereka adalah Rasul sudah berpesan dari awal, jangan kemana-mana. Baik kamu melihat kami di bawah ini kalah maupun menang, itu jangan kemana-mana. Allah mengampuni kalian. Dalam artian apa? Mengampuni kalian, kata Ibnu Jurayj, lam yasta'sil, tidak menghabiskan kalian. Kan hanya 70-an sahabat yang meninggal pada saat perang Uhud itu. Jadi enggak semuanya mati. Itu yang dimaksud Allah mengampuni kalian. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minina, dan Allah sungguh memiliki kebaikan yang sangat banyak kepada orang yang beriman. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu Allah, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa Ibnu Abbas mengatakan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu menolong orang-orang yang beriman sebagaimana Dia menolong pada saat perang Uhud. Makanya Ibnu Abbas mengatakan bahwa betapa besar pertolongan yang diberikan oleh Allah pada saat perang Uhud. Lalu para sahabat yang lain yang mendengarkan hal itu pada nggak setuju. Apa maksudnya? Nyatanya kita waktu itu pernah mengalami momen di mana kita kalah dan sangat-sangat terdesak. Kok Anda mengatakan bahwa tidak ada pertolongan yang lebih besar yang diberikan oleh Allah melebihi pada perang Uhud? Lalu kemudian Ibnu Abbas mengatakan, buktinya adalah firman Allah ayat ini tadi 152, walaqad sadaqakumullahu wa'adahu itahussunahum bi'idnihi
sampai hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri ila akhirih wa laqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Ini kan bentuk kebaikan pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Lalu Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang ini itu adalah pasukan pemanah. Demikian itu karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal perang itu memosisikan mereka di posisinya sambil bersabda, lindungi sisi belakang kami, jaga ini, jangan kemana-mana. Apabila kalian melihat kami terbunuh pun, jangan ikut turun membantu. Itu instruksi Rasulullah. Wa in ra'aitumuna qad ghanimna, dan apabila kalian melihat kami, hai orang-orang pasukan pemanah, melihat kami telah mendapati ghanimah, mengumpulkan ghanimah, fala tusyriku, kalian jangan ikut serta mengumpulkan ghanimah, tetap di posisi, karena ini posisi kunci. Nah, tetapi dalam perkembangannya, ketika Nabi dan pasukan yang lain yang di bawah itu mulai mengumpulkan ghanimah dan mengalahkan orang-orang musyrik, nah, dan pasukan pemanah ini ikut turun bareng-bareng mengumpulkan ghanimah itu. Nah, kemudian tragedi itu terjadi falamma akhalla, ketika falamma akhalla ramatu, ketika pasukan pemanah itu mulai membuka celah yang selama ini mereka jaga saat perang, maka pasukan berkuda orang-orang kafir itu memanfaatkan kesempatan itu. Mereka muter masuk ke celah yang sudah ditinggalkan oleh pasukan pemanah itu, sehingga bisa memukul pasukan umat Islam dari belakang. Akhirnya apa? Umat Islam yang lagi asik ngumpul ke ghanimah, mereka menjadi panik, lari kemana-mana, sehingga banyak di kalangan umat Islam yang terbunuh. Jadi Allah menolong Rasulnya dan para sahabat pada awal peperangan, ketika mereka pasukan pemanah khususnya tetap konsisten dan mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Rasulullah. Sampai di sini digambarkan sampai pasukan musyrik yang bertugas memegang panji perang, yang berjumlah 7 atau 9 orang, di awal perang itu mereka semua terkalahkan, terbunuh. Dari panji yang menjadi simbol simbol dari kekuatan pasukan perang, pemegangnya ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9, itu terbunuh. Tetapi ketika umat Islam yang menjadi pasukan pemanah itu mulai tertarik dengan ghanimah, maka musibah terjadi, sehingga umat Islam menjadi terpojok sampai Rasulullah sebagaimana yang kita sampaikan dulu, mengalami luka-luka yang begitu berat, sampai ada isu bahwa Rasulullah itu meninggal. Nah, di situ Abu Sufyan sebagai pembesar orang Quraisy, dia mengatakan bahwa Ulu Hubal, tinggi
nama napa niku patungnya atau sesembahannya kan salah satunya adalah Hubal. Ya, yo naik bahasane sekarang di kita hidup Hubal. Karena dia merasa memenangi peperangan itu sambil mengatakan di mana Muhammad, di mana Abu Bakar, di mana Umar gitu. Ketika nggak ada yang menjawab, dia mengatakan, oh berarti mereka sudah mati, kita sudah bisa menghabisi mereka. Sahabat Umar nggak terima dikatakan seperti itu, maka dia kemudian berteriak bahwa orang-orang yang kalian atau yang kamu benci itu masih hidup sampai sekarang. Di sini ada Muhammad, di sini ada Abu Bakar. Nah, ini aku Umar. Lalu kemudian saling berbalas omongan. Abu Sufyan mengatakan bahwa apa yang terjadi di perang Uhud ini adalah pembalasan dari apa yang pernah terjadi di perang Badar. Dan perang itu silih berganti, ada yang menang, ada yang kalah. Dijawab oleh sahabat Umar, tidak sama. Karena orang-orang yang mati di antara kalian, mereka berada di neraka, sementara orang-orang yang mati di antara kami, mereka ada di surga. Lalu kemudian manas-manasi kondisi, Abu Sufyan mengatakan bahwa kalian nanti akan mendapati salah seorang di antara kalian mati dalam kondisi dimutilasi. Abu Sufyan mengatakan demikian. Aku tidak memerintahkan hal itu, tetapi aku tidak melarangnya. Aku juga tidak sedih atas kejadian itu. Lalu kemudian para sahabat melihat dan ternyata memang benar. Ada salah seorang sahabat yang meninggal dalam kondisi dimutilasi, perutnya itu disobek, yaitu sahabat Sayyidina Hamzah, yang mana nopo niku hatinya niku diambil lalu mau dikunyah-kunyah oleh Hindun, tetapi tidak sampai bisa dimasukkan ke dalam mulutnya. Jadi kejadiannya begitu ekstrim kayak gitu. Lalu kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat yang melihat, apakah ada sebagian daging Hamzah yang masuk ke dalam perut Hindun itu tadi? Para sahabat mengatakan yang melihat tidak. Rasul mengatakan bahwa karena tidak mungkin sedikit pun daging dari Hamzah yang akan dibakar ke neraka, karena Hindun masuk neraka, maka Hamzah mestinya tidak mungkin masuk ke neraka. Lalu kemudian setelah selesai perang, Sayyidina Hamzah ini disolati, dan Rasul sholat menyolati Sayyidina Hamzah. Lalu kemudian korban dari umat Islam yang lain dibawa, ditaruh jenazahnya di dekatnya Sayyidina Hamzah. Lalu Rasul sholat kembali, jenazah dari sahabat yang lain mulai diambil sebanyak 70 kali seperti itu berulang-ulang. Yang ini memberitahu kita bahwa Sayyidina Hamzah itu disolati oleh Rasulullah sebanyak 70 kali sholat. Karena korbannya kan 70 Rasulullah nyolati Sayyidina Hamzah sendiri, lalu kemudian jenazah yang lain diambil, disolati, dibawa pergi. Yang lain lagi disolati di dekatnya Sayyidina Hamzah, dibawa pergi. Tapi Sayyidina Hamzah tetap ada di situ. Ini yang kemudian Bapak Ibu rahmatullah menjadi salah satu dalil bahwa
kita itu boleh menyolati seorang mayit lebih dari 1 kali. Buktinya Rasulullah pernah menyolati Sayyidina Hamzah sebanyak 70 kali. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kekalahan yang menimpa umat Islam pada saat perang Uhud itu gara-gara pembangkangan umat Islam terhadap perintah Rasul. Karena di awal Allah sudah memenuhi janjinya dengan memberi kemenangan. Tapi di akhir Allah memberikan kekalahan karena mereka tidak manut lagi kepada Allah dan Rasul. Ya, di sini Allah mengatakan, minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Di antara kalian itu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Abdullah ibnu Mas'ud pernah mengatakan, ma kuntu ara anna ahadan min ashabi Rasulillah yuridud dunya. Aku ora pernah kepikiran bahwa di antara sahabat Rasul itu ada orang yang menghendaki keuntungan dunia. Sampai turun ayat ini yang Allah mengatakan bahwa iya, ada di antara kalian itu ada yang motivasinya duniawi. Tapi di antara kalian ada yang memang tulus ikhlas. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi perang Uhud ini dalam rangka untuk memberi pelajaran kepada umat Islam, lalu menyaring mereka, untuk nopo? Untuk memurnikan semangat jihad di setelah perang Uhud. Karena setelah perang Uhud ini umat Islam selalu menang. Karena sudah diberi pelajaran yang begitu berharga ini saat perang Uhud. Sehingga di perang-perang setelahnya umat Islam ini mengambil pelajaran betul bahwa iya, perang Uhud ini di tengahnya itu pahit karena banyak umat Islam 70 sahabat yang meninggal. Tetapi ini menjadi pelajaran yang berharga dan bagus. Karena dengan adanya kejadian seperti ini umat Islam menjadi belajar. Seperti awak dhewe misalnya ketika kita atau orang lain atau anak kita nggak naik kelas misalnya, zaman dulu, sekarang sepertinya semua naik. Ketika kita itu nggak naik kelas, ini kan pelajaran yang sedih, yang menyakitkan. Tapi pelajaran itu menjadi pelecet kita untuk sinau tenanan, untuk serius. Ketika belajar dan saat ujian, yang karenanya gara-gara kita nggak naik kelas ini, kita justru setelahnya itu menjadi orang yang berprestasi. Bahwa itu secara zahirnya menyakitkan, tapi hakikatnya ini menjadi berkah bagi kita. Demikian halnya perang Uhud ini, bahwa ini menjadi pelajaran pahit tetapi sekaligus berharga. Buktinya setelah perang Uhud ini umat Islam bisa mengambil pelajaran dengan baik sehingga mereka mengalami kejayaan terus dan menang terus ketika perang bersama Rasulullah setelah perang Uhud ini. Itu luar biasanya pelajaran. Dan ini juga menunjukkan betapa Allah itu zat yang maha lembut ya. Kadang-kadang Allah itu ingin memberi kebaikan kepada kita lewat sesuatu yang zahirnya itu menyakitkan. Hakikatnya itu baik bagi kita, tetapi Allah ingin memberi pelajaran kepada kita dengan cara menimpakan kepada kita sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi kalau dirasa-rasa bahwa ketidaknyamanan dan ketidakenakan yang diberikan oleh Allah ternyata itu mengandung hikmah yang begitu.
begitu besar yang bisa kita ambil pelajaran. Saya kira kita semua pernah mengalami kondisi seperti itu ya. Dan perang Uhud ini sekali lagi menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi para sahabat waktu itu. Tidak hanya sekedar teori, tetapi ini benar-benar dihadapi oleh para sahabat waktu itu, sehingga membekas di dalam hatinya itu ya memang benar-benar dalam, karena memang mengalami sendiri. Maka setelah itu mereka komitmennya terhadap jihad itu luar biasa. Ghanimah itu menjadi pertimbangan yang kesekian, karena mereka tahu bahwa ketika jihad ditambahi embel-embel urusan dunia, itu akibatnya menimbulkan kekalahan bagi kita. Ya dulu pernah kalau sampaikan ya, bahwa ya sudah, kita ini naik jihad ngaji, pokoknya niatnya ngaji awak dhewe ini ya nggak harus ada embel-embel yang lain. Terus pokoknya lillahi ta'ala. Insya Allah ngoten nggih, mugi-mugi niki manfaat. Dan ngapunten mobil wonten klien-klien ini pun besok kita lanjut, masih ada satu ayat tadi yang belum kita bahas bersama. Nyuwun ngapunten mobil wonten klien-klien ini pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.